Halo semuanya, apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik dong, Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan webinar tentang kuliah daring tetap seru. Nah, tapi teman-teman sebelum kita akan masuk nih ke acara kita, alangkah lebih baiknya saya bacakan terlebih dahulu ya tata tertib webinar kali ini, supaya webinar kali ini berjalan dengan lancar, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk tata tertibnya, yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali diizinkan oleh panitia. Yang ketiga, menggunakan format nama yang telah disediakan oleh panitia, yaitu nama underscore instansi, contohnya isnani underscore Unsika. Dan yang terakhir adalah link absensi dan sertifikat hanya akan dibagikan di akhir acara melalui kolom chat komentar Zoom meeting ini ya teman-teman. Nah, untuk tata tertib webinar kali ini semoga dapat dipahami oleh teman-teman dan langsung saja ya kita masuk ke acara webinar kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Badan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Organisasi Mahasiswa Amikom Yogyakarta. Yang saya hormati narasumber hari ini, Kak Vicky Fahlur Rizky. Yang saya hormati pula seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa juga kepada seluruh panitia dan peserta yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar Kuliah Daring Tetap Seru. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman, tanpa halangan suatu apapun. Dan selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Nah teman-teman, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Islani Mariamah. Di sini saya sebagai Master of Ceremony. Saya berasal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah, teman-teman, langsung saja ya kita masuk ke acara webinar kali ini, yaitu penyampaian materi oleh Kak Vicky mengenai kuliah daring tetap seru yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita yang cantik jelita, yaitu Kak Neti Fitriani dari Universitas Diponegoro. Nah, sebelum kita masuk nih teman-teman ke acara webinar kita, saya punya jadwal untuk penyemangat kita hari ini. Kalau misalkan saya bilang generasi muda, teman-teman bisa jawab salam sukses, semangat, meraih cita. Oke teman-teman? Oke, langsung saja ya, kita jargon ya. Generasi muda, salam sukses, semangat meraih cita. Oke, kita udah semangat ya. Kita sapa dulu moderator kita hari ini. Halo Kak Neti, apakah sudah tersambung? Halo Kak Yusmi. Oke, jaringan aman ya Kak di situ ya? Alhamdulillah aman. Belum mati lampu nih. Jangan sampai mati lampu. Oke, baik teman-teman, karena Kak Neti sudah tersambung ya di sini dan insya Allah juga jaringan sudah aman. Maka dari itu kita akan langsung saja masuk ke sesi diskusi kita dan Kak Neti nanti akan menemani kita dalam sesi diskusi kali ini. Oke, langsung saja ya Kak Neti, saya persilakan untuk memandu acara sesi diskusi. Silakan Kak Neti yang cantik. Oke, baik. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Neti. Alhamdulillah. Oke, semoga senantiasa selalu diberikan nikmat kesehatan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah hadir pada kesempatan pada siang hari ini.
Tak kenal maka tak sayang, maka yuk ta'aruf. Oke, perkenalkan, nama saya Neti Fitriani. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Di acara webinar tentang kuliah daring itu tetap seru. Nah, di masa pandemi, sekarang itu mengharuskan pembelajaran atau kegiatan perkuliahan itu diadakan secara daring atau online. Dan banyak yang beranggapan bahwa kuliah daring itu membosankan, membuat kita stres, depresi, melelahkan, dan lainnya. Serta adanya diskriminasi nih dari kakak-kakak senior kita. Nah, lalu gimana sih caranya membuat kuliah daring kita menjadi sangat menyenangkan? Terus gimana ya cerita pengalaman dari pembicara dalam membuat kuliah daringnya menjadi sangat menyenangkan? Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Vicky. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk materi, di sini saya akan memperkenalkan dulu ya pembicara kita pada siang hari ini. Jadi pembicara kita siang hari ini adalah namanya Kak Vicky Fahlul Rizky. Nah, Kak Vicky ini adalah mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta nih. Nah, Kak Vicky ini aktif di organisasi komunitas potret Amikom Yogyakarta. Untuk moto hidupnya adalah lakukan yang terbaik setiap kita melakukan apapun. Dan jangan sia-siakan waktu karena waktu terus berjalan. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Oke, baiklah kita langsung aja panggil nih pembicara hebat kita. Hai Mas Vicky, gimana nih udah hadir belum nih dalam Zoom kita? Halo Kak Neti, apa suara saya terdengar? Oke, sangat jelas sekali Kak. Alhamdulillah. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Dan kesibukannya kira-kira lagi apa sih Kak? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk kuliah aja nih hari ini. Oke, terima kasih ya Kak udah jadi pembicara kita pada siang hari ini. Nah, oke Kak Vicky, kira-kira udah siap belum untuk memberikan materinya kepada teman-teman semua nih? Wah, siap banget nih. Gimana? Udah bisa lanjut langsung? Oke, sebelumnya saya ingatkan ya, bahwa pemaparan materinya akan berlangsung selama sekitar 10 menit dan 5 menit sesi tanya jawab. Kemudian kepada teman-teman seluruhnya, yang hadir pada acara ini diharapkan untuk menyimak materinya dengan baik dan oke baiklah langsung saja kita langsung ke dalam materi kepada Mas Vicky, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Neti sebelumnya, kita tarik dulu nih ke belakang tentang bagaimana kuliah daring ini tetap berjalan seru. Oke, sebelum kita lanjut, bahwa pandemi ini kan sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Bahkan kalau diibaratkan semester udah berjalan dua semester mungkin ya. Nah, kalau perkuliahan itu kan memang kita tidak ada persiapan ya kalau kuliah ini bakal berubah langsung jadi daring gitu. Jadi tiba-tiba daring aja gitu. Dan untuk 2020 sendiri memang perkuliahan itu diawali dengan daring gitu, tidak merasakan namanya euforia keseruan dari mahasiswa baru gitu kan. Begitu pula dengan angkatan 2021. Nah, adanya diskriminasi dari seperti apa sih dari kakak-kakak senior kita? Nah, diskriminasinya bukan mengarah ke fisik atau bagaimana ya, tapi mengarah ke tentang bagaimana perbandingan perkuliahan yang sudah mereka rasakan, keseruan perkuliahan tatap muka yang mereka rasakan dengan kuliah sekarang yang memang daring gitu, dikatakan dibilang membosankan, terlalu banyak tugas nih. Nah, jadi itu kita akan bahas bagaimana stigma itu salah gitu loh. Jadi kuliah daring itu tetap seru kok gitu. Nah, untuk di 2021 ini teman-teman kan masih merasakan nih rasanya daring dulu. Jadi waktu masih SMA mungkin teman-teman juga daring kan. Nah, jadi tidak terkejut, mungkin hanya sedikit tidak merasakan euforia bagaimana keseruan mahasiswa baru. Nggak apa-apa kok, tenang, saya juga sama. Nah, jadi pertama kita tentang membahas stigma negatif tentang kuliah daring itu tugas. Nah, itu sebenarnya enggak ya, karena setiap mata kuliah sendiri memang dari pihak universitas itu sudah pasti menakarkan tugasnya dan juga perkuliahannya seperti apa. Nah, dan juga
bahwa kuliah daring ini seru, karena serunya di mana nih, Kak, gitu kan, kita nggak bisa ketemu nih, Kak, kita nggak bisa mungkin yang cowok-cowok nggak bisa genit-genit nih, nyari gebetan baru ya kan, karena nggak tahu wajahnya seperti apa gitu, mungkin kena modus cuma di chat, habis itu kena ghosting gitu kan. Nah, serunya itu gini, teman-teman itu kuliah masih bersama keluarga gitu kan, jadi masih ada adik-adik yang nemenin, mungkin adik-adiknya pengen tahu kuliah itu kayak gimana sih, Kak. Nah, jadi adik-adiknya bisa ikut atau keluarganya juga bisa mendampingi, jadi, tahu bahwa kita sedang kuliah daring gitu. Dan keseruan lainnya, uang jajan kita nih nggak terlalu banyak kepotong kalau bisa kita bilang, karena kita tidak ada, perjalanan jauh untuk mungkin teman-teman yang merantau nantinya kan gitu, nah kita kan mesti di kuliah dari rumah ya kan. Jadi uang kita, tidak habis untuk jajan segala macam atau enggak, eee, bayar uang kos, uang cari-cari gebetan, itu enggak. Jadi, uangnya kita bisa tabung untuk nanti memang dari sektor ekonomi begitu. Dan aktivitas lain juga seperti nongkrong, kita tetap bisa kok nongkrong, kita bisa nongkrong contoh kayak, misalkan teman-teman ini tidak semua punya jaringan koneksi yang stabil kan, jadi, mungkin bisa langsung nyari kafe atau yang misalkan, menyediakan WiFi, jadi bisa langsung kuliah, tapi juga bisa sambil nongkrong gitu kan. Dan pastinya tetap teman-teman menjalankan protokol kesehatan. Ini sesuai pengalaman saya ya mengenai keseruan kuliah daring itu seperti apa, dan kuliah daring itu juga tidak ada hambatan loh untuk teman-teman mencari, prestasi begitu kan. Banyak sekali teman-teman saya dan, tim saya waktu, kuliah kemarin itu masih tetap berprestasi dan akademik juga tidak akan berpengaruh, itu karena balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Jadi gini, kalau untuk kuliah sendiri, daring sendiri, bagaimana sih Kak saat situasi daring ini kita tetap dapat akademik yang baik, kita tetap menikmati kuliah yang seru itu bagaimana? Yang pertama itu kita, eee, lebih aktif di room obrolan, misalnya grup WhatsApp nih. Nah, grup WhatsApp itu kan memang memudahkan komunikasi kita jarak jauh, karena kita nggak bisa kuliah tatap muka, kita nggak tahu orangnya seperti apa, gitu kan. Jadi bagaimana kedekatan kita itu terjalin dari komunikasi melalui, sosial media begitu, seperti WhatsApp ataupun yang lainnya, mungkin tukeran IG gitu kan, jadi sudah tahu satu sama lain, kayaknya nih cocok nih kalau kita jadi satu tim gitu kan, ada satu kelompok belajar gitu. Mungkin yang punya minat belajar atau enggak selama perkuliahan di awal-awal mungkin kan masih tahap-tahap perkenalan kan. Nah, itu bisa saling start nih curi-curi nih kayaknya, "Wah, ini kayaknya pinter nih, bisa deh." Mungkin juga ada teman-teman yang modus-modus mungkin, "Wah, ini kayaknya foto profilnya cantik, boleh sih nanti nih." Nah, biasanya kayak gitu pasti ada nih teman-teman yang modus. Oke, itu mungkin keseruan dari komunikasinya ya. Nah, lanjut ke setelah komunikasi itu terbentuk apa? Yaitu terbentuk bagaimana komitmen teman-teman dengan kelompok yang sudah teman-teman, eee, bentuk gitu loh. Misalnya, udah ketemu nih, kayaknya cocok nih sama orang ini aja kalau nugas gitu kan. Seperti yang sudah saya lakukan, saya juga punya, kelompok belajar begitu di kelas dan memang itu sudah terbentuk dari semester satu. Karena dari semester satu itu karena sudah merasakan daring daripada kuliah daring, nggak tahu temennya siapa, nggak tahu informasi apa, lebih baik di awal kita menemukan, kelompok dulu nih. Ya udah nemu kelompok belajar yang sama-sama komitmen untuk punya goals untuk, lulus cepat atau enggak lulus tepat waktu gitu ya. Jadi teman sefrekuensi itulah yang membuat semangat kita untuk belajar dan banyak sekali akses-akses yang nggak membatasi kita untuk komunikasi, karena selama sudah kelompok terbentuk, sekarang ada namanya Zoom, ada namanya Google Meet, itu bisa dilakukan untuk komunikasi jarak jauh, mungkin sambil on cam, sambil mengerjakan tugas. Sekarang ada juga Google Doc yang bisa mengerjakan tugas secara bareng-bareng gitu. Dan itu juga fasilitas yang diberikan oleh teknologi untuk menunjang bagaimana kita tetap belajar kompak, tetap belajar komunikasi yang baik itu secara jarak jauh dan tetap bisa terjalin. Dan selanjutnya itu membuat jadwal kegiatan. Nah, jadi teman-teman itu bisa menjadwal nih, kalau kapan waktunya, untuk me time, kapan untuk waktunya membantu orang tua, kapan waktunya untuk melakukan kegiatan lain, contoh seperti halnya mungkin ada sibuk kerja atau sibuk melakukan
hobinya. Itu kan bisa dibagi jadwal tuh sama perkuliahan, apakah ada perkuliahan hari ini atau tidak. Karena itu berpengaruh juga dengan akademiknya. Hal ini sudah saya rasakan itu kebetulan ya sama teman-teman kelompok saya itu, memang kalau ada tugas itu kita hold kegiatan lain, kita fokuskan jam segini, kita harus belajar. Oke guys, kita Google Meet jam segini ya. Sambil bercanda-bercanda dah gitu, ngobrolin sana sini, sana sini. Dosen itu kayak gini, tadi dosennya bilang apa ya, kayak gini-gini. Ih, dosennya tadi galak banget, aku nggak suka, mungkin lagi bagi-bagi dikit, habis itu ngerjain tugas gitu. Jadi tetap seru. Dan selanjutnya memprioritaskan memprioritaskan kegiatan tertentu. Jadi kita bisa fokus sama kegiatan yang kita lakukan gitu. Dan membuat kegiatan sub-sub kegiatannya seperti apa yang diprioritaskan, saya harus prioritas ini, ya udah saya lakukan ini, yang lain ditunda dulu karena ini prioritas banget, ini nggak bisa ditinggal. Contohnya UAS atau deadline tugas penting dan lain-lain. Dan yang pasti jangan menunda-nunda waktu, eee, luangkan waktu bersantai. Luangkan waktu bersantai itu bukan berarti malas-malasan ya, karena waktu bersantai itu adalah me time. Jadi kapan kita untuk bersantai dan kita rileks sejenak dari dari sibuknya tugas kuliah. Dan ini sudah saya udah rasakan, jadi saya dan kelompok belajar saya itu mempunyai prestasi bareng-bareng. Itu pertama, prestasi di akademik itu kami semua IP-nya bisa dibilang cukup tinggi, bahkan sudah maksimal di 4 dan juga ada yang 3,9. Jadi itulah berkat yang sudah kami lakukan waktu itu dengan metode-metode seperti ini. Jadi walaupun kuliah daring, prestasi itu juga tetap jalan. Dan juga prestasi di luar, seperti halnya berkarya dan lain-lain. Mungkin itu dari saya, Kaniti. Oke, terima kasih Kak atas pemaparannya. Kita langsung aja ya ke teman-teman ke sesi tanya jawab nih. Oke, untuk sesi tanya jawab ini sebelumnya saya akan beritahu ya kepada teman-teman mengenai mekanismenya. Jadi yang pertama, untuk sesi tanya jawab ini kita akan buka 2 termin di mana setiap termin itu 3 orang penanya. Kemudian untuk peserta yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Kemudian untuk format pertanyaannya, teman-teman bisa perkenalkan diri, ke instansi dari mana, kemudian langsung ke pertanyaannya. Dan setelah berbicara atau menyampaikan pertanyaannya, teman-teman bisa kembali untuk menurunkan fitur raise hand-nya dan kemudian mematikan mic-nya kembali. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya namun terkendala jaringan, teman-teman bisa langsung cantumkan aja pertanyaan pada kolom chat untuk dibacakan oleh moderator. Oke, baiklah teman-teman. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ayo, ada yang ingin bertanya nggak nih? Kita bahas keren loh. Masa nggak ada yang nanya? Ayo, siapa yang mau nanya? Halo Kak Neti, aku boleh nanya nggak Kak Neti? Boleh, boleh. Aduh, mohon maaf tadi aku belum raise hand ya, aduh. Terlalu bersemangat Kak Neti. Ya, silakan untuk Mbak menyampaikan pertanyaannya. Ya, gini Mbak Neti, tadi kan sudah dibahas ya mengenai kuliah daring ini gitu. Tapi saya sendiri Kak Neti dan Kak Fuki kalau di rumah tuh rasanya males, terus terkadang susah banget menerima materi dari dosen gitu. Nah, itu gimana sih tipsnya gitu Kak, supaya aku bisa maksimal gitu dalam belajar gitu Kak? Oke, gimana nih Kak Vicky? Mau langsung jawab atau ditampung dulu? Langsung jawab aja ya, sikat. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Ini menarik nih, tentang bagaimana meningkatkan rasa malas ya di saat kuliah daring. Memang betul kalau kuliah daring ini memang awalnya pasti akan ada rasa, kayaknya kuliah hari ini kan karena nggak ke kampus kan, jadi baru bangun mungkin langsung buka laptop, masih rasa ngantuk-ngantuk gitu kan. Mungkin, teman-teman semua di sini ada nih tips dari aku tentang bagaimana sih biar meningkatkan, mood untuk kuliah. Jadi pertama, itu bangun lebih awal dari jadwal kuliah, bangun lebih awal lalu, cuci muka. Jadi biar ada biar fresh gitu wajahnya dan hilang ngantuknya. Minum air putih, itu untuk meningkatkan oksigen, jadi konsentrasi kita bisa
lebih fokus nih untuk kuliah, dan juga pastinya mungkin 10 atau 15 menit sebelum mulai perkuliahan bisa dengerin musik dulu nih, lagu musik apa yang bisa bangunin mood-nya. Jadi kalau musik-musik, EDM atau musik-musik yang memang bisa ningkatin semangat juga udah naik mood-nya, habis itu juga harus tetap fokus bahwa hari ini ada kuliah, jadi biar nggak lupa nanti kalau kasihkan denger musik malah jadi nggak jadi kuliah gitu kan. Tapi tetap ikut, ingat kuliah dan juga naikin mood dulu, sebelum perkuliahan itu. Dan pastinya, persiapkan materi apa nih hari ini yang mau akan dipelajari. Jadi kan pasti akan disampaikan tuh dari dosen bahwa, mata kuliah hari ini apa, dan mood-nya ditingkatin seperti saya bilang tadi, itu mungkin bisa dengerin musik dulu gitu. Mungkin itu kan Eti. Oke, gimana nih Mbak Isnani? Apakah sudah terjawab? Sudah sangat terjawab Kak Neti. Terima kasih Kak Vicky. Oke, sama-sama Kak Isnani. Ada lagi nggak nih? Jangan lupa diterapkan ya Kak, jangan cuma nanya aja. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi deh. Kebetulan juga waktu kita juga udah bentar lagi udah sesuai, udah akan menuju ke acara berikutnya gitu. Jadi kita langsung aja ya, kita akhiri aja ke rangkaian sesi tanya jawab ini. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, untuk rangkaian sesi tanya jawab kita itu sudah berakhir dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Tadi juga sudah ditutup dengan satu pertanyaan yang keren juga. Jadi, mudah-mudahan ya materi yang sudah disampaikan oleh pembicara tersebut, dapat membuat kita tuh termotivasi untuk bisa lebih baik dan menjadi lebih produktif walaupun kita, dalam kuliah daring ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, banyak kepada teman-teman yang udah mendengarkan dengan baik, yang udah hadir juga di sini gitu. Terima kasih juga untuk pembicara yang udah menyampaikan materinya dengan keren banget, dengan pengemasan yang menarik juga. Sama-sama Kak Eee Eti. Iya, sama-sama. Ya, terus juga saya ucapkan, terima kasih juga untuk, tamu undangan yang telah hadir juga, mmm, dan terima kasih juga atas semangat dan antusiasnya karena telah menyimak juga. Terakhir sebagai penutup ya teman-teman, saya akan menarik sedikit kesimpulan aja nih dari materi yang sudah disampaikan. Jadi intinya tuh walaupun kuliah kita daring atau online gitu ya, tapi gak membatasi kalau kita itu untuk membuat atau mengubah, kuliah daring itu menjadi lebih bermanfaat, dan nggak membatasi kita untuk kita tuh berhenti berprestasi baik akademik maupun non-akademik, kayak gitu. Kita juga bisa mengubah dan menjadikan nih kuliah daring kita lebih menyenangkan, kayak gitu. Oke, baik saya tutup ya, saya Neti Fitriani pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman materi hari ini, sangat memotivasi kita sebagai mahasiswa-mahasiswa, apalagi nih pada mahasiswa baru ya, maba-maba gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Neti yang sudah berkenan menjadi moderator hari ini, dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Vicky yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmunya gitu ya Kak Vicky. Baik teman-teman, sebelum saya menutup acara hari ini, kita jargon lagi ya, biar kita udah loyo nih, jadi biar semangat gitu. Oke, kita jargon dulu ya, jangan lupa kalau misalkan aku bilang generasi muda, salam sukses, semangat meraih cita. Oke, kita mulai ya. Generasi muda, salam Salam sukses, sukses, semangat meraih meraih. cita. Oke, semangat ya teman-teman. Baik teman-teman, dikarenakan kita sudah di penghujung acara, marilah kita tutup terlebih dahulu acara webinar kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim diharapkan untuk bisa menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, karena acara sudah selesai ya, saya Isnani Mariama memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara hari ini terdapat kekurangan dan ada salah kata gitu ya teman-teman. Saya juga punya pantun nih
selain dari moderator tadi ya. Jalan-jalan ke kota Mekah, lihat mawar, banyak duri. Saya Isnani Mariama sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Oke.